Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Madinah Circle Media. Malam ini aku ingin ngobrol santai tapi dalam tentang hal yang sering bikin kita ragu, apakah kita boleh menyampaikan kebaikan kalau diri kita sendiri belum sempurna. Aku sendiri sering merasa begitu. Misalnya aku ingin mengajak orang lain sholat tahajud, tapi aku kadang telat bangun dan malah tertidur lagi. Aku ingin menasihati orang supaya sedekah, tapi uangku sendiri terbatas. Aku ingin mengingatkan orang tentang akhlak, tapi sabarku masih tipis. Kadang aku berpikir kalau aku menyampaikan kebaikan padahal belum bisa menjalankannya, apa itu benar atau malah dosa? Apakah aku harus diam dulu sampai sempurna? Aku yakin kalian juga pernah merasakan hal yang sama. Kita ingin memberi nasihat, tapi takut diri sendiri belum mampu, atau merasa malu karena belum pantas. Masya Allah, pertanyaan ini luar biasa. Ini juga dialami oleh Imam Al-Busiri, pengarang Qasidah Al-Burdah, yang terkenal hingga hari ini. Beliau pernah berkata dengan jujur, "Ana aqulu ma la af'alu." Aku ini sering mengatakan sesuatu yang tidak aku lakukan. Subhanallah, beliau sadar belum sempurna, tetapi tetap menyampaikan kebaikan, karena beliau paham bahwa ilmu dan kebaikan itu harus disampaikan. Tidak boleh ditunda menunggu kesempurnaan. Suatu malam, Imam Al-Busairin sedang lelah menulis burdahnya. Murid-muridnya rajin tahajud, sedangkan beliau sendiri belum bangun. Beliau sempat merasa bersalah, merasa belum pantas memberi nasihat. Namun beliau mengingat niatnya. Ini untuk mengingatkan orang lain tentang Allah, bukan untuk menonjolkan diri. Akhirnya beliau menyampaikan nasihatnya dengan tulus. Murid-muridnya banyak yang istiqomah karena mendengar dari hati yang jujur. Ini menunjukkan, teman-teman, niat dan kesadaran hati lebih penting daripada kesempurnaan fisik atau rutinitas. Wah, aku mulai paham. Kalau begitu, walaupun aku belum istiqomah, aku tetap boleh menyampaikan kebaikan. Tapi, kalau ada ulama yang nyarahi, gimana? Apakah berarti aku salah karena belum sempurna? Betul, ini yang penting dipahami. Imam Al-Busiri pun pernah dinasihati oleh Imam Al-Baijuri rahimahullah begini. Fima radita min nafsika la fima amarakallahu bih. Kalimat seperti itu benar jika engkau mengkritik dirimu sendiri, bukan menolak perintah Allah. Artinya, jika kita mengkritik diri sendiri, fima radita min nafsik, itu sah. Tapi jangan sampai diam dari menyampaikan kebaikan karena merasa belum mampu. Kalau begitu, siapa yang akan menyampaikan nasihat? Dunia bisa sepi dari kebaikan, dan orang-orang bisa kehilangan kesempatan belajar dari yang tulus. Di sebuah desa, ada seorang guru kecil yang ingin anak-anak rajin salat sunnah. Guru itu sendiri belum istiqamah, tapi ia terus mengingatkan anak-anaknya. Anak-anak akhirnya istiqamah sejak kecil, dan gurunya mendapat pahala seolah ia ikut mengamalkannya. Masya Allah. Ini nyata menunjukkan bahwa nasihat dari hati yang tulus, walau belum sempurna, tetap bernilai tinggi di sisi Allah. Aku merasa lega mendengar ini. Ternyata menyampaikan kebaikan itu bukan soal kesempurnaan, tapi tentang niat dan kejujuran hati. Dan ternyata, ini juga sesuai dengan kaidah fiqih, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pelakunya. Kalau begitu, kalau aku ingin memberi nasihat, tapi takut dianggap sok suci, apakah niatku tetap diterima? Niat yang tulus sangat penting. Allah menilai hati dan usaha, bukan hanya penampilan lahir atau kesempurnaan. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Ini menunjukkan bahkan amal kecil yang ikhlas bisa bernilai tinggi. Suatu hari, seorang miskin datang ke masjid. Wajahnya sederhana, pakaiannya lusuh, tapi hatinya bersih. Ia bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin bermanfaat, tapi aku miskin. Apa yang bisa aku lakukan?" Rasulullah tersenyum. "Tersenyumlah kepada saudaramu, itu sedekah. Pindahkan duri dari jalan, itu sedekah. Tunjukkan jalan kepada orang tersesat, itu sedekah." Masya Allah. Ini membuktikan bahwa kebaikan tidak ditentukan oleh harta atau kesempurnaan ibadah. Bahkan tindakan sederhana tapi ikhlas bisa menjadi amal yang besar di sisi Allah.
Aku mulai paham. Jadi yang penting itu hati dan niat, bukan kesempurnaan. Kalau begitu, walaupun aku belum sempurna, aku tetap boleh menyampaikan kebaikan dan menolong orang lain kan? Betul, bahkan Rasulullah mengajarkan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi ibadah sosial, membantu orang lain, memberi manfaat, kadang lebih tinggi derajatnya daripada ibadah khusus. Karena Allah itu maha tidak butuh ibadah makhluk, tapi manusia saling membutuhkan. Kadang aku bingung, aku pengen rajin ibadah, sholat, dizikir, ngaji. Tapi di sisi lain, aku juga pengen bantu orang lain, kayak nemenin teman yang lagi sedih, bantu tetangga yang kesusahan, atau sekadar dengerin curhat orang tanpa menghakimi. Tapi aku takut, kalau aku sibuk bantu orang, aku malah ninggalin ibadahku. Sebenarnya, mana yang lebih utama ya? Ibadah langsung kepada Allah atau berbuat baik kepada manusia? Pertanyaan yang bagus banget, karena dua-duanya sama penting. Tapi letak utamanya tergantung keadaan hati dan kebutuhan situasi. Ada dawuh indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Terkadang menolong orang lain lebih dicintai Allah daripada memperbanyak salat atau puasa sunnah. Kenapa? Karena ibadah pribadi menumbuhkan cinta kepada Allah, tapi menolong orang lain menumbuhkan cinta Allah kepadamu. Tapi kenapa bisa begitu? Bukannya sholat dan dizikir itu ibadah paling tinggi ya? Betul, tapi begini logikanya. Ibadah seperti sholat itu bentuk penghambaan pribadi, sedangkan menolong orang lain itu bentuk penghambaan sosial, dan Allah mencintai keduanya. Tapi dalam waktu tertentu, menolong hambanya bisa jadi lebih dicintainya. Karena itu tanda kita mengamalkan rahmat Allah. Karena Allah adalah zat yang maha tidak butuh kepada ibadah seorang hambanya. Inilah alasan kenapa ibadah sosial itu lebih didahulukan daripada ibadah kepada Allah sendiri. Contohnya begini, ada seorang sahabat Nabi yang sedang i'tikaf di masjid. Tiba-tiba datang seseorang mengeluh tentang kesulitannya. Sahabat ini bangkit dan menolongnya. Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka itu lebih baik baginya daripada i'tikaf di masjidku ini selama sebulan. Bayangkan, Masjid Nabawi dan i'tikaf sebulan. Tapi Rasulullah bilang, menolong orang bisa lebih utama dari itu. Jadi bukan berarti ibadahku sia-sia, tapi ada waktu di mana Allah ingin kita hadir untuk sesama. Betul, seperti yang sering dikatakan para ulama. Kadang Allah ingin melihatmu sujud, kadang Allah ingin melihatmu menjadi jawaban atas doa orang lain. Jadi jangan terjebak pada bentuk ibadah, tapi lihatlah apa yang Allah sedang tugaskan untukmu saat itu. Kalau saat itu ada orang butuh pertolongan, maka menolongnya bisa jadi ibadah yang paling tinggi di waktu itu. Jadi, kalau misalnya aku lagi mau sholat sunnah, tapi ada orang yang minta bantuan kecil, misalnya bantu angkat barang, atau dengerin curhat temanku, berarti boleh ya, aku tunda sholatku dulu. Boleh banget, dan bahkan bisa berpahala lebih besar. Karena menunda ibadah untuk menunaikan hak manusia juga ibadah. Rasulullah itu contoh terbaik. Beliau sedang khutbah, tiba-tiba mendengar anak kecil menangis. Beliau mempercepat sholatnya, bukan karena malas, tapi karena kasih sayang pada ibu anak itu yang sedang gelisah. Itulah akhlak seorang hamba yang paham makna ibadah. Bukan sekadar ritual, tapi rahmat yang hidup. Jadi sebenarnya, kalau kita berbuat baik dengan niat karena Allah, itu pun sudah ibadah ya? Iya, Ibnu Qayyum berkata, setiap amal yang dimulai dengan niat lillah, maka ia berubah dari kebiasaan menjadi ibadah. Makanya, senyum, bantu orang, dengarkan, bahkan sabar menghadapi orang yang sulit. Itu semua bisa jadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Aku jadi teringat kisah. Dulu di kampungku, ada seorang ibu penjual sayur. Setiap hari ia bantu orang, ngasih hutang kecil, nolong tetangga, padahal hidupnya pas-pasan. Tapi anehnya, hidupnya tenang banget, wajahnya adem, dan orang-orang suka banget sama dia. Aku sempat tanya ke beliau, "Bu, rahasianya apa kok ibu selalu bahagia?" Dan beliau jawab sederhana banget, "Kalau kita sibuk bikin orang senang, Allah yang urus urusan hati kita." Masya Allah, aku baru benar-benar paham maknanya sekarang. Subhanallah, itu seperti pesan Nabi. Barang siapa memudahkan urusan orang lain di dunia,
Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kadang Allah sembunyikan kebahagiaan di tempat yang tidak kita duga, bukan di banyaknya ibadah, tapi di luasnya manfaat kita. Iya, kadang aku lihat ada orang yang ibadahnya rajin tapi gampang marah. Sementara ada orang yang mungkin ibadahnya sederhana, tapi hatinya lembut banget dan selalu bikin orang nyaman. Betul, karena ibadah sejati itu bukan cuma gerakan lahir, tapi ketenangan batin yang melahirkan kasih sayang. Kalau ibadahmu membuatmu sombong, itu tandanya ibadahmu masih belum sampai ke hati. Tapi kalau ibadahmu membuatmu lembut kepada makhluk, itu tanda ibadahmu sudah sampai kepada Allah. Aku jadi belajar sesuatu malam ini, bahwa jadi orang yang dekat dengan Allah bukan berarti menjauh dari manusia, tapi justru semakin dekat kepada sesama karena Allah. Iya, benar sekali. Orang yang kenal Allah itu kalau ketemu orang kecil, ia lembut. Kalau ketemu orang besar, ia rendah hati. Karena yang ia lihat bukan siapa orangnya, tapi siapa yang menciptakannya. Itulah makna tauhid yang hidup dalam akhlak. Jadi ibadah itu bukan tentang berapa lama aku berdiri dalam salat, tapi seberapa dalam aku merasa dekat dengan Allah dan bermanfaat bagi makhluknya. Betul, dan ingat pesan indah dari Sufyan As-Tsauri, tanda amal diterima bukan pada banyaknya, tapi ketika amal itu membuatmu semakin rendah hati, maka teruslah beribadah, teruslah menebar manfaat, karena dua-duanya adalah jalan menuju Allah. Satu lewat mihrab, satu lewat manusia. Masya Allah, semoga malam ini jadi pengingat lembut buat kita semua, bahwa sebaik-baik hamba bukan yang paling banyak ibadahnya, tapi yang paling besar manfaatnya. Kadang kita terlalu sibuk menghitung berapa kali sujud kita, berapa juz yang sudah kita baca, tapi kita lupa menghitung berapa hati yang sudah kita bahagiakan hari ini. Padahal, boleh jadi satu senyuman yang membuat orang lain merasa lebih ringan, lebih berarti di sisi Allah daripada 1000 rakaat yang tidak melahirkan kasih. Allah itu Al-Ghani, zat yang maha tidak butuh. Dia tidak butuh ibadah kita, tapi kitalah yang butuh ibadah itu. Untuk menata hati, untuk belajar rendah hati. Dan ketika ibadah itu benar-benar membuatmu lembut pada manusia, itulah tanda bahwa ibadahmu sudah diterima di sisinya. Karena kalau sujudmu membuatmu sombong, atau ilmumu membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, maka sesungguhnya engkau baru mengerti agama, belum benar-benar mengenal Tuhan. Mungkin inilah yang dimaksud para ulama, bahwa ibadah sosial itu lebih tinggi derajatnya daripada ibadah ketuhanan. Karena Allah tidak butuh ibadah kita, tapi manusia di sekitarmu butuh kasih sayangmu. Maka ketika engkau menolong, engkau tidak sedang menyaingi ibadah, tapi sedang menyalurkan cinta Allah yang turun melalui tanganmu. Maka jangan pisahkan ibadah dan manfaat. Salatlah, tapi juga tebarkan kebaikan, zikirlah, tapi juga ringankan beban orang lain. Karena siapa yang mengenal Allah dengan benar, pasti akan mencintai manusia dengan benar pula. Semoga kita semua menjadi hamba yang seimbang, yang rajin beribadah, tapi juga ringan berbuat baik, yang kuat di sajadah, tapi lembut di tengah manusia. Karena mungkin sujudmu membuat Allah mencintaimu, tapi kebaikanmu lah yang membuat Allah mencintai banyak orang melalui dirimu. Barakallahu fikum, terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan like, subscribe, dan share, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh cahaya ilmu dan cinta Allah. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana setiap kata semoga menjadi doa dan setiap ilmu menjadi jalan pulang menujunya.